Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Maria Liliana yang akan menjadi moderator selama acara seminar online ini berlangsung. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan tim saya, ada Ibu Tasnim Abdul Jalil sebagai Country Coordinator Agri Profokus Indonesia, ada juga Ibu Mumpuni Ardiani sebagai Marketing dan Komunikasi Agri Profokus Indonesia. Tema seminar kita pada hari ini adalah tentang teknik budidaya aquaponik. Kita tertarik memilih tema ini karena dilatar belakangi bahwa terjadi penurunan lahan selama 5 tahun terakhir yang sangat drastis sebesar 12,9%. Kita menerima data ini dari buku statistik dari Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi merespon penurunan lahan tersebut akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian, bertani di wilayah perkotaan menjadi salah satu cara yang kreatif untuk kita dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, aquaponik ini adalah salah satu metode pertanian yang cocok diterapkan di wilayah perkotaan, di mana kita bisa mengkombinasikan budidaya ikan dan juga sayuran di dalam satu sistem yang sama. Jadi ada seperti sistem simbiotik. Nah, seminar online ini juga merupakan lanjutan dari sesi urban farming pertama yang kita lakukan 3 minggu lalu. Karena banyaknya minat peserta yang ingin melanjutkan dan mengetahui teknis budidaya aquaponik lebih lanjut, oleh karena itu Agri Profokus Indonesia menyelenggarakan webinar dengan judul ini. Berikut agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan mendengarkan presentasi nanti dari narasumber kita, Bapak Bobo Setiadi Simanjuntak, selama 30 menit. Kemudian kita akan ada sesi tanya-jawab selama 30 menit. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti memasukkan pertanyaannya di dalam chat room, supaya bisa kami gabungkan dan kami compile di sesi pertanyaan nantinya. Kami juga memohon kerjasama peserta sekalian untuk mengisi beberapa polling yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah polling absensi. Teman saya sudah memasukkan link, mohon Bapak Ibu yang baru bergabung silahkan mengisi. Kemudian juga ada polling setelah selesai materi, polling aquaponik, dan juga ada polling evaluasi. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk mengisi polling karena hasil polling ini kami sangat butuhkan untuk sumber informasi kami memperbaiki dan melihat apa yang perlu ditingkatkan dalam seminar online berikutnya. Sebelum kita memasuki sesi presentasi pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian sekali lagi untuk mengisi absensi bagi yang belum mengisi, karena saya akan menampilkan hasil dari absensi kita pada hari ini supaya kita sama-sama mengetahui latar belakang dari peserta yang sudah hadir pada saat ini. Saya akan tampilkan hasil polling. Bapak Ibu, di sini kita masih menerima 17 respon. Kita sudah ada 38 partisipan yang ada di Zoom. Saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk segera mengisinya. Ya, yang pertama pertanyaan kita dari sektor atau lembaga mana Anda berasal? Ternyata yang paling tinggi itu dari instansi pemerintah, ada 35%. Kemudian disusul dari instansi pendidikan, dan juga ada dari sektor swasta. Sementara yang pelaku aquaponik itu angkanya masih sangat kecil. Masih sangat kecil, ini yang berwarna biru ada 4,5%. Ya, artinya yang baru bergabung di sini belum pernah ya melakukan budidaya aquaponik, bukan sebagai pelaku. Mudah-mudahan dengan adanya seminar online ini dapat menggugah dan memotivasi kita untuk segera menjadi pelaku aquaponik. Kemudian ada 69,6% yang sudah familiar dengan topik webinar. Artinya semakin banyak peserta yang sudah familiar, nanti diskusi kita akan semakin menarik lagi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari mana Anda mengetahui tentang webinar? Itu yang paling tinggi dari website Agri Profokus Indonesia. Kemudian dari Instagram, disusul dari email Agri Profokus Indonesia. Ya Bapak Ibu sekalian,
Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh AgriProFokus Indonesia dapat mengunjungi website kami maupun media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, atau dapat mengikuti email-email yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai sesi presentasi pada hari ini, saya mengingatkan kepada kita semua agar kita memute mikrofon selama webinar berlangsung agar kita dapat mendengarkan dengan jelas materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki komentar atau pertanyaan, silahkan Bapak Ibu menuliskannya di dalam chat room. Jangan khawatir Bapak Ibu, setiap komentar dan juga pertanyaan akan kami lihat di chat room. Untuk itu, mempersingkat waktu kita pada saat ini, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita, Pak Bobo Setiadi Simanjuntak, yang merupakan seorang praktisi aquaponik yang berasal dari Provinsi Jambi. Beliau sudah mengelola aquaponik sejak tahun 2014. Beliau juga aktif melatih masyarakat untuk bisnis aquaponik dalam isu ketahanan pangan rumah tangga dan penanganan stunting. Nah, sekarang beliau sedang membangun kelompok-kelompok aquaponik dan memberdayakan perempuan untuk mengolah produk aquaponik berupa makanan berbasis ikan. Nah, langsung saja kepada Bapak Bobo Simanjuntak, saya berikan waktu dan kesempatan untuk presentasi. Oke, terima kasih. Dengar ya Mbak Lili? Ya, dengar Bapak. Oke, selamat siang semua. Kita langsung saja. Sebenarnya kita langsung ke slide 2 saja dulu, bahwa awalnya saya adalah peternak ikan konvensional, yang waktu itu saya mulainya karena ini iseng-iseng saja, artinya mengisi kegiatan di aktivitas saya yang begitu banyak, stres gitu. Tapi saya ketika melihat ikan, saya hilang gitu loh, rasa stres saya, rasa kepenatan saya gitu loh. Akhirnya saya berani untuk sewa kolam dulu awalnya. Itu dua kolam, terus saya budidaya ikan patin. Terus itu ikan patin itu ya memang pakannya terlalu banyak gitu loh. Jadi masalah pertama itu ketika budidaya ikan itu bahwa pakannya yang begitu banyak, jadi sampai memang ratusan juta untuk itu. Jadi saya mulai terpikir itu untuk yang jangka waktu yang 5,5 bulan sampai 6 bulan budidaya patin. Baru saya beralih ke lele yang karena 2,5 sampai 3 bulan, supaya bagaimana menutupi cost-nya patin gitu loh, ikan patin. Jadi akhirnya saya buka juga di lokasi yang berbeda, satu di daerah Sungai Duren di dekat Sungai Batanghari, baru satu lagi di daerah komunitas Jawa gitu loh, yang artinya dia punya aliran sungai kecil yang artinya airnya bisa berganti. Gitu. Jadi saya bisa panen lele, saya bisa nutupin untuk pakannya patin. Jadi seperti itu. Jadi tiba-tiba memang karena masalah pakan yang berat itu, terus itu akhirnya dan jarak yang terlalu jauh antara rumah sampai Sungai Duren dan daerah Talang Jambu waktu itu di daerah komunitas Jawa lele, untuk budidaya lele. Saya akhirnya buka kolam terpal untuk itu. Jadi melihat kolam terpal, saya belajar lagi gitu loh, karena selama ini sampai saat ini saya selalu belajar untuk artinya teknik-teknik sederhana yang bisa diadopsi masyarakat untuk itu. Jadi artinya bahwa saya belajar, saya lihat gitu loh, saya lihat di satu sisi bahwa semakin banyak, waktu itu ada 2 lokasi kolam untuk kolam terpal, kolam bundar. Saya keberatan pakan, saya akhirnya belajar untuk budidaya maggot karena harga pakan terus menaik, sedangkan harga ikan semakin harga ikan tetap kadang-kadang kalau kita yang harga ikan turun, nah itu yang kita kadang pusing, untung kita tipis karena nasib seorang petani ikan itu selalu berdoanya paling panjang dari setiap orang, karena setiap panen patin 5,5 bulan kita berdoa mudah-mudahan harga naik gitu loh. Begitu juga ikan lele. Jadi saya sudah merasakan dari hulu sampai hilir itu gimana rasanya petani ikan itu. Jadi
melihat itu ya sudah, saya pakai pakan alternatif ulat maggot, saya belajar lagi sampai saya belajar ke Yuri BSF untuk belajar maggot untuk itu, dan saya bisa dapatkan formula bahwa pakan dengan BSF itu bisa dari pembibitan sampai dengan budidaya, bisa digunakan semua untuk itu. Dan bagaimana akhirnya saya terpikir lagi mengelola limbah, karena di slide saya itu ada kotoran yang terbuang sia-sia gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya bisa dimanfaatkan semua gitu loh. Jadi artinya bahwa dengan budidaya aquaponik ini kita bisa memanfaatkan sampah organik yang dijadikan makanannya untuk ulat maggot, dan bagaimana juga kita bisa menggunakan organik seperti gelas-gelas aqua dan yang lainnya dijadikan sebagai wadah untuk budidaya aquaponik. Mungkin gambarnya seperti itu. Jadi ketika itu saya beralih, kenapa sih saya memilih aquaponik, kenapa nggak hidroponik gitu loh. Karena bicara aquaponik, kita nggak butuh tenaga kerja, karena kita dua lokasi ini dekat dengan rumah, jadi saya bisa saja datang setiap saya melihat ikan, tinggal kita buat timesheet-nya saja, bahwa jam berapa kita dikasih makan, jam berapa memang pengukuran air untuk itu, jadi kita tidak perlu membutuhkan tenaga kerja. Jadi penjaga kolam saya yang di Sungai Duren sama di Talang Jambu, 2 orang yang mereka stay dengan aktivitas budidaya ikan. Itu artinya saat ini menjadikan suatu keberuntungan bagi saya ketika memang kondisi pandemik ini, orang tua saya yang sekarang umurnya di atas 65 ya, mereka berada stay di rumah, karena masalahnya mereka tidak ke pasar lagi, karena kita tahu pasar bukan juga suatu daerah yang memang daerah yang menjadi penularannya COVID. Jadi orang tua saya itu ya sekarang lagi dengan aktivitas positifnya memberi makan gurame di rumah. Jadi di tempat saya Jadi artinya mereka sudah siapkan sayur, mereka ada ikannya, dan mereka tidak akan keluar rumah. Jadi mereka bisa diprotek dengan aktivitas mereka untuk itu. Jadi keuntungan aquaponik ya itu. Jadi kalau kita panen ikan seperti lele itu 3 bulan, kita bisa panen sayuran 3 kali. Jadi kita panen ikan bonusnya sayuran untuk itu. Jadi limbah pun bisa digunakan. Jadi saya tidak mengganggu tetangga sebelah, karena limbahnya bisa saya pergunakan untuk nutrisinya sayuran untuk itu. Jadi baru hemat lahan, dan semakin lama saya mempelajarin aquaponik semakin menarik bagi saya, karena selain hemat lahan dan air, bisa saja aquaponik ini dipakai 5 kali. Kalau model sistem sirkulasi, dia bisa dipakai sampai 5 kali panen ikan untuk itu. Jadi artinya kita sangat sedikit, tapi kita lihat juga kualitas air, karena di setiap daerah akan berbeda-beda. Nanti kita lebih banyak ke diskusinya bagaimana sebenarnya. Baru pengendalian sampah organik dan organik untuk itu. Sampah organik artinya makanan maggot. Untuk makanan maggot itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang dipetik, yang artinya ada beberapa helai yang tidak berguna, itu kita kasih maggot untuk makanan maggot itu. Next selanjutnya, dari situlah kenapa saya tertarik untuk aquaponik meneruskannya. Oke. Pak Bobok, boleh tolong mikrofonnya Pak boleh didekatkan supaya kita lebih jelas. Okay. Ya. Jadi Pak, artinya makanya slide-nya bagaimana mengenal budidaya ikan sistem aquaponik, itu saat ini di pandemi COVID-19 ya, artinya bahwa kita sudah tahu bahwa semakin banyak orang yang dirumahkan, semakin banyak orang yang PHK, dan yang lebih ketika menghadapi pandemik ini, bahwa bagaimana membandingkan stres ketika berada di rumah. Karena untuk melawan COVID-19 selain imunitas tubuh, ya bagaimana kita mengolah stres untuk itu. Jadi dengan kegiatan aquaponik di rumah kita sudah bisa melakukan untuk itu. Jadi konsepnya budidaya aquaponik ya kita mulai bahwa ada wadah, terus itu dengan bantuan wadah, terus itu ada ikannya, baru kotoran ikan itu dialirkan ke tempat filter, tempat penampungan air, baru dengan pompa digunakan, ditarik ke atas ke sayuran yang nanti akan merubah dari nitrit menjadi nitrat, sehingga bisa menghasilkan oksigen dengan fotosintesis. Kalau kita belajar biologinya, baru akan turun lagi ke bawah
kolam untuk itu dengan air yang sudah penuh dengan oksigen. Jadi kita nggak perlu sebenarnya namanya aerator kalau kita tapi kalau budidaya ikan dengan teknik bioplok kita butuh aerator. Cuman kalau ini sistemnya sirkulasi kita nggak butuh aerator untuk itu. Jadinya, jadi kita bisa juga menghemat nutrisi menjadi nutrisi dari kotoran ikan menjadi nutrisinya sayuran. Untuk itu. Jadi keunggulannya memang mudah dan murah diterapkan. Tapi kalau sekarang image-nya bahwa hidroponik sama aquaponik itu barang mahal, tapi sebenarnya bisa diakalin. Makanya saya akan barang-barang sederhana yang bisa dipergunakan di rumah yang bisa kita pakai untuk jadi medianya aquaponik gitu. Dan saya pun beberapa kali keliling daerah ya bersama untuk membuat aquaponik dan bagaimana pengolahannya supaya memang dalam arti bahwa ini bisa dilakukan untuk itu. Jadi sebenarnya sistemnya mudah dan murah kalau kita bilang. Nggak perlu luas sekali daerahnya, nggak perlu sekali yang luas, bisa dilakukan di indoor, bisa dilakukan di outdoor. Bagaimana tinggal apanya, penerapannya maunya di mana, baru tidak menggunakan begitu banyak air, ya tergantung juga dengan mutu air. Jadi ramah lingkungan karena tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan bau, kita memang murni tidak pestisida untuk itu ya. Dan saya pun kalau ada masalah soal sayuran atau masalah dengan ikan, saya selalu pakai ramuan bumbu dapur untuk itu sebagai apanya. Jadi itu apanya hidroponik. Jangan sistem kerja hidroponik ya satu sisi bahwa sebenarnya bicara aquaponik cuman ada dua, bagaimana sebenarnya memilih bibit ikan yang bagus dan bagaimana semua proses itu berjalan dengan baik dan pakan yang murah. Ya, kalau artinya masih dengan budidaya sedikit mungkin oke, kita pasti pakai pakan pabrik. Tapi kalau sudah berkembang kita harus berpikir karena semakin besar budidaya kita semakin berat untuk pembiayaan pakan. Jadi kita harus pakai alternatif untuk itu ya. Sistem kerjanya ya seperti itu. Kotoran ikan diangkat dimasukkan dalam sayuran, baru diapakan sayuran untuk menjadikan air yang lebih bagus lagi dengan oksigen yang penuh untuk kebutuhan ikan untuk itu ya. Kita sebenarnya pakai filter aquaponik, cuman biasanya saya tidak terlalu banyak karena kualitas air saya bagus. Saya pakai sumur bor. Jadi ada filter mekanis, ada filter biologis dan filter kimia. Cara kerjanya seperti itu. Tapi saya kalau filter kimiawi ya saya nggak selalu nengok kondisi daerah. Makanya saya katakan nanti kita diskusi kasus saja untuk itu. Saya malahan filter mekanis sama biologisnya. Biologisnya saya taruh di pipa gitu loh, atau saya taruh di jerigen. Jadi artinya di tempat sayuran itu saya taruh filter biologisnya. Jadi artinya dia akan berada di situ dan tidak terlalu banyak kita menggunakan bahan untuk filter untuk itu. Jadi sayuran berfungsi banyak untuk itu. Jadinya. Jadi jenis ikan yang cocok di budidaya di aquaponik ya dalam rumah ya kita pasti ikan yang artinya punya warna, punya ikan hias ya seperti nila, koi yang warnanya bagus. Kalau di luar kita biasanya lele, nila, ikan mas, patin dan gurame. Kalau biasanya yang paling bagus kalau memang nengok sayurannya untuk itu. Kalau lele itu cocoknya memang kotorannya bagus, dia cair dalam bentuk cair, tapi dia berada di bawah. Artinya kita lihat tanamannya juga, kalau dia ke arah sawi, pakcoy, dia bagus. Selada bagus gitu untuk itu. Karena kotoran itu langsung ke sayuran. Tapi kalau untuk yang nila itu kotorannya itu melayang gitu loh. Melayang, cocoknya memang kalau memang kita nanti pakai teknik di atas kolam, itu kita bagusnya kangkung, karena kangkung tuh sayuran yang mau kayak mana kondisinya. Anda kalau mau mencoba sayuran hidroponik dan aquaponik, kalau mau belajar ya kalian mulainya dari kangkung. Kalau kangkung pasti berhasil, 80% semua pasti berhasil untuk itu ya. Jadi untuk itu. Jadi aquaponik dalam ruangan ya seperti tadi nanti Anda lihat saja di slide di materi saya, metodenya sama saja untuk itu. Intinya yang penting bahwa di aquaponik dalam ruangan itu kalau misalkan pipa keluar dari tempat wadah budidaya itu harus panjang
ke dalam. Artinya dia akan dilobangin supaya memang karena dia tidak bentuknya gravitasi seperti kolam terpal. Kalau kolam terpal petak di luar ruangan itu memang harus dibuat kemiringan 10 cm gitu loh. Jadi kotoran bisa turun ke bawah ke pipa keluar. Kalau bentuk bundaran dia harus bentuk dalam kerucut seperti apa? Jadi seperti kerucut apa untuk itu. Jadi kotoran bisa ke bawah untuk itu. Jadi kotoran bisa keluar untuk itu. Itu saja perbedaannya antara dalam sama luar untuk cara kerja aquaponik untuk itu. Jadi media-media yang bisa kita pakai ya sekarang lagi tren nih tentang budidaya ember gitu loh. Budidaya ember ya saya sebenarnya masih masih dalam arti belum terima karena persoalannya aquaponik itu sistemnya sirkulasi gitu loh. Sedang budidaya ember akhirnya tidak berjalan gitu loh. Jadi untuk itu. Jadi memang saat ini saya lagi buat kemarin dengan ada 3 orang yang dirumahkan. Saya buat budidaya ember tapi dengan adanya jerigen sebagai tempat sayurannya ya. Jadi budidaya ember memang sederhana dengan itu, tapi intinya yang pertama saya bilang airnya sirkulasi karena itu harus diganti setiap 10 sampai 15 hari, artinya repot. Jadi buka sayurannya, terus ganti airnya ambil setengah, terus buang lagi jadi limbah gitu loh. Jadi lebih bagus memang akhirnya saya modifikasi budidaya ember ini dengan jerigen sebagai apa? Itu saya buat instalasinya, baru ada 2.000 lubang sayuran yang saya buat, yang ini mempekerjakan 3 orang yang waktu itu kerja mereka dirumahkan untuk itu. Dan mereka sedang lagi jalan untuk itu. Yang kita gunakan ikannya adalah ikan lele, lebih cepat untuk dalam pertumbuhan dan kotorannya lebih banyak. Jadinya waktu itu kita menggunakan 8 barang-barang bekas. Bagaimana kita sebenarnya bisa menggunakan barang-barang bekas ya? Saya sampai cuci jerigen saya ambil di tempat pembuangan sampah, orang-orang jual barang bekas gitu saya cuci, baru ember-ember yang saya pergunakan pipa-pipa yang jelek-jelek ya saya pergunakan apa yang bisa saya gunakan gitu. Jadi saya selalu menggunakan teknik aquaponik apa yang bisa ada di rumah yang bisa dijadikan media untuk aquaponik itu, dan seperti itu juga kondisinya. Jadi akhirnya saya juga membuat contoh seperti terpal yang sederhana, artinya supaya orang pun lebih gampang dengan biaya yang lebih murah untuk itu. Jadi mereka bisa cepat mengadopsi ya. Terpalnya kecil saja, terus itu lebih banyak sayurannya untuk itu, dan ini awalnya, dan itu ada beberapa tanaman yang sudah kita mulai dari kangkung gitu ya, karena selalu kita mulai dari kangkung supaya memang semakin kangkung itu tingkat keberhasilannya tinggi, jadi orang semakin termotivasi dengan budidaya aquaponik kalau dengan menggunakan sayurannya kangkung gitu untuk itu. Baru ini kolam di belakang rumah, di tempat bapak saya, dia sekarang lagi rajin rajin budidaya gurame. Jadi artinya cuman sayangnya yaitu supaya memang mereka tidak keluar rumah, saya buat sayurannya, dia bisa kasih makan dari sayuran-sayuran itu ke gurame, dan saya pun juga lagi melakukan penelitian dengan bapak saya bahwa gurame biasanya 1 kilo itu 8 bulan, 10 bulan. Tapi bapak saya bisa sampai 5-6 bulan itu 1 kilo ikan gurame. Kita coba 300 gurame, dan itu karena papa saya semua ikan tidak ada yang dia makan selain ikan gurame sama ikan mas, itu aja sih. Jadi artinya aktivitas dia ada di rumah. Jadi bagaimana sebenarnya kita memprotek orang tua kita supaya punya kegiatan yang positif untuk itu. Jadi saya nggak salah memilih aquaponik sehingga ke kondisi saat ini kita untuk itu. Jadi ini kolam terpal. Makanya saya bilang kolam terpal itu mahal ya. Artinya orang menilai aquaponik sama hidroponik itu mahal, barang-barangnya mahal untuk itu. Ya, saya ini pun merintis untuk itu. Jadi merintis dulunya cuma 6, terus akhirnya jadi 20, jadi 40 gitu loh. Jadi artinya ya saya cicil juga. Tapi ya satu sisi pun saya coba bagaimana mengefisienkan mungkin bagaimana pembiayaan soal aquaponik.
Jadi dari situ saya diminta untuk keliling berapa daerah. Satu contoh, saya harus ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk penanganan pos gizi dan stunting di sana. Saya lihat di sana banyak bambu, saya ajak masyarakat. Waktu itu perencanaan cuman hanya 16 kolam, jadinya ada 56 kolam dengan menggunakan bambu. Jadi medianya, jadi tidak perlu harus besi, tidak perlu harus semi baja, dengan bambu, dengan kayu, kolam bisa juga diberdayakan untuk itu. Jadi next slide itu contoh-contoh ada bayam merah, ada kangkung yang artinya bisa memenuhi kebutuhan gizi di pos gizi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat itu. Jadi saya bagaimana sekarang ini berpikirannya orang lebih bisa mengadopsi aquaponik, bisa dilakukan di rumah sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga minimal untuk itu. Ya, tantangan aquaponik yaitu pakan pabrik itu mahal. Jadi saya selalu ngakalin untuk itu. Justru harga jual ikan, sayuran dan olahan makanan dari ikan. Nah, maksud saya bahwa harga jual ikan kadang-kadang kita tergantung dari apa ya? Saya coba memutuskan rantai penjualan, yaitu memutuskan tengkulak untuk itu, karena kita ini sangat untuk petani ikan itu sangat kewalahan dengan itu ya, karena mereka yang menentukan harga, kita maunya petani yang menentukan harga untuk itu. Jadi saya coba belajar dari hulu sampai hilir. Terus itu bagaimana sebenarnya untuk mengatasi masalah tantangan itu, walaupun secara teknikal juga saya juga belajar bagaimana lebih sederhana dan bagaimana bisa diadopsi orang untuk itu. Jadi akhirnya saya pakai pakannya maggot. Maggot itu ya itu saya ajari juga di Nusa Tenggara Barat dan di Riau untuk itu. Jadi pakan itu dari ulat tentara hitam ya. Makanan mereka itu kalau proteinnya lebih tinggi itu dari pakan pabrik, di atas pakan pabrik bisa sampai 40-60% protein. Intinya budidaya ikan itu protein harus tinggi untuk itu. Yang butuh paling tinggi adalah lele untuk itu ya. Jadi saya bagaimana juga mengendalikan sampah organik seperti sampah sayuran, sampah makanan-makanan sisa di rumah dijadikan makanan maggot. Jadi memang kita jadinya ramah lingkungan untuk itu. Jadinya ya saya mempergunakan itu maggot juga, selain memang dalam bentuk maggot, dalam bentuk pasta maggot juga ketika memang masih bisa digunakan untuk pembibitan maggot untuk itu ya, pembibitan maggot. Dan kalau melihat ukuran ikan, ukuran berapa, kita tinggal melihat ukuran maggotnya dengan proteinnya. Jadi maggot bisa dipergunakan semuanya. Malahan kalau kemarin saya di Yuri BSF, kalau memang maggot itu murni dari makanannya memang tidak mengandung pestisida, sayurannya tidak pestisida, buahnya tidak pestisida, mereka berani untuk ambil maggot petani. Jadi artinya petani bisa terbantu dengan ekonominya dari jualan maggot saja untuk itu. Jadinya ya. Jadi supaya, karena tadi saya bicara soal harga, ya harga ikan yang saya akhirnya berpikir sama ada satu adik teman gitu, namanya Ayu, orangnya pinter masak gitu loh. Jadi akhirnya kita memodifikasi gitu loh, supaya ketika harga lele jatuh tuh harga 10.000, 12.000, kadang-kadang kita nyesak hati gitu loh. Kita sudah pelihara 3 bulan ya Pak. Akhirnya kita jadikan lele bumbu, kita jadikan nugget lele, kita jadikan kerupuk kulit untuk itu, kita jadikan bakso dari lele. Apalagi di Jambi sama di Palembang itu adalah orang yang suka gemar pempek, gemar bakso orangnya. Jadi artinya dengan bahan baku ikan itu kita bisa gunakan menjadi dari ikan yang kita budidaya, dan harga jualnya lebih mahal untuk itu. Jadi artinya kita mengatasi bagaimana harga bisa lagi turun tapi kita jual dengan mahal. Dan beberapa ini kita expand ke kantor-kantor pemerintahan, apalagi kita melihat perempuan banyak yang sekarang ini bekerja. Kita coba bagaimana habis mereka bekerja, mereka tinggal masak saja dengan lele bumbu, dengan ikan yang lain juga untuk itu. Jadi kita juga ada beberapa supermarket yang kita masukin, kita dengan sistem continue bahwa barang tidak akan bertahan lama di supermarket, karena ketika pemesanan hari besok itu sudah tukar dengan baru yang supermarket kita ke konsumen untuk itu jadinya.
Jadi ini saya diminta juga oleh Chevron Amerika untuk 6 kabupaten di Riau. Saya juga untuk dalam budidaya dan pengolahan makanan. Saya memberdayakan perempuan di situ kebanyakan remaja. Akhirnya mereka banyak sudah buka usaha sendiri. Mereka seperti membuat abon ikan untuk itu. Mereka membuat nugget bakso goreng untuk itu. Jadi mereka sudah ekspansi, artinya mereka sudah membuka sendiri karena tujuan Chevron mengeluarkan dana itu bagaimana ketika Chevron keluar 2021 dari Riau dan diserah terimakan kepada Pertamina, masyarakat di sekitar Chevron yang dilewati pipa-pipa Chevron yang akan mereka sudah berdaya ketika ditinggalkan oleh Chevron. Itu sih fungsinya. Dan makanya saya bilang saya pelajari lagi, saya makanya upgrade lagi skill saya. Artinya saya harus belajar membuat menggunakan senjata, apalagi saat ini kita bicaranya banyaknya bicara handphone dan internet. Jadi pemasaran saya ya melalui grup, sekarang saya lagi buat aplikasi yang akan saya coba trial error. Artinya bahwa masyarakat saat ini kebutuhannya apa? Kebutuhannya bahan pokok untuk itu. Saya akan penuhi bahan pokok mereka, ikan, sayur. Artinya mereka berada di rumah supaya mengurangi penularan COVID-19. Mereka tinggal pesan di apa. Dan saya akan coba mempekerjakan orang juga dalam arti membuka lapak setiap pasar sehingga untuk pengiriman barang itu akan lebih berkurang. Artinya seperti GoPay, seperti Gojek, seperti Grab itu bisa sampai 10-15 ribu, kita cuma mungkin 3 atau 4 ribu sekali pengiriman untuk itu. Tapi kita lihat dia kalau mengirim dekatnya pasar mana. Makanya setiap pasar yang ada di Jambi, 8 pasar yang besar di Jambi, di situ kita akan buka lapak ikan dan sayur. Jadi situ akan bermain aplikasi dengan itu. Jadi saat ini saya coba membangun jejaring, makanya saya banyak diskusi dengan teman-teman. Kita buat grup, kita buat bagaimana gotong royong dalam arti bahwa kedepannya juga kita meningkatkan kualitas mutu produk, bagaimana juga supaya produk kita bisa diterima di masyarakat dari hasilnya. Dalam arti bahwa kita bermimpi. Mungkin kondisi pandemi saat ini kita banyak sekali korban yang berjatuhan. Tapi satu sisi kita berpikir bahwa akan ada perubahan peradaban, yaitu orang hidup bersih. Yang kedua kita akan bicara bahwa kita mimpi Indonesia swasembada pangan kembali dengan lumbung pangan yang kita bangun untuk itu. Mungkin sampai di situ dulu. Makanya saya cuma kata-kata akhir saya bahwa ayo kita berubah, berani berubah, ayo berubah berani. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Bobo atas presentasinya. Peserta sekalian, saatnya kita akan mengisi polling aquaponik terlebih dahulu. Setelah mengisi polling ini, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya berikan waktu 1 menit kepada Bapak Ibu untuk mengisi polling yang sudah dikirim oleh rekan saya. Lagi seminar, lagi cari duit. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya belum menerima respon polling dari peserta. Saya mohon kerjasamanya untuk mengisi link polling. Karena hasil dari polling ini nanti akan saya tampilkan setelah ini supaya kita bisa melihat gambaran bagaimana sih sekarang kondisi budidaya aquaponik yang ada di seluruh Indonesia, karena peserta ada dari berbagai jenis pulau dan provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link polling. Kita ada waktu sekitar 30 detik lagi. Masih ada 7 respon yang masuk. Kita di Zoom ini ada hampir 59 partisipan. Oleh karena itu mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian.
Ya, dari respon yang masuk, informasi yang diharapkan oleh para peserta adalah informasi mengenai instalasi aquaponik yang paling besar ya, ada 72%. Kemudian juga ada informasi mengenai filter yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Ada juga tentang teknik pembesaran dan perawatan ikan. Kemudian ada 37% peserta yang sudah pernah mencoba budidaya aquaponik. Mohon maaf kepada peserta sekalian supaya memute mikrofon agar kita bisa mendengarkan dengan jelas. Kemudian Bapak Ibu peserta mendapatkan informasi tentang budidaya aquaponik itu lebih banyak dari YouTube. Berarti ini seperti tutorial dari YouTube ya. Dan memang benar dikonfirmasi dengan pertanyaan setelahnya, 77% peserta sudah pernah mengakses YouTube untuk mengakses informasi. Kemudian informasi yang diperoleh dari YouTube itu dapat diikuti dengan mudah. Nah, dan ternyata lebih banyak yang memilih video tutorial dari YouTube daripada seminar online untuk mengakses informasi budidaya aquaponik. Komunitas aquaponik juga sepertinya masih sangat jarang ya yang ada di Indonesia ini. Ini terbukti dari hasil polling kita itu hanya 14% yang sudah memiliki komunitas aquaponik. Berarti benar seperti yang dikatakan oleh Pak Bobo tadi di awal, di Jambi saja sekarang yang ada masih komunitas hidroponik, sementara aquaponik belum. Ini menjadi peluang untuk Bapak Ibu sekalian yang berminat mungkin untuk bergabung atau membentuk komunitas ataupun asosiasi aquaponik. Nah, dari komunitas aquaponik ini 92%-nya tidak dipungut biaya untuk mendapatkan informasi. Ada pertanyaan yang khusus petani aquaponik. Yang paling banyak petani aquaponik itu sudah mencoba budidaya dengan terpal. Kemudian disusul dengan ember. Ya, kemudian ikan yang paling banyak selama ini di budidaya adalah lele. Mungkin karena lele perawatannya tadi seperti yang dikatakan narasumber lebih tahan banting ya lele dengan kondisi air yang bagaimanapun dia masih bisa bertahan hidup daripada ikan jenis lainnya. Kemudian disusul oleh ikan nila sebanyak 45%. Ada juga jenis sayuran yang biasa dikombinasikan dengan aquaponik itu yang paling banyak kangkung. Kangkung ya, iya karena lebih mudah tumbuh. Dan tantangan yang biasanya dialami oleh peserta sekalian yang sudah petani aquaponik adalah tantangan pemasaran hasil produk dan juga nutrisi tanaman. Ya. Biasanya para petani aquaponik itu menjual ikan dan sayur hasil budidaya ini tidak dijual ya, maksud saya hanya menjadi produk konsumsi pribadi bersama dengan keluarga. Sementara untuk dijual itu kepada langganan ataupun pengepul itu masih sangat sedikit sekali ya, masih 20%. Ya, demikian hasil polling kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link polling. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Rekan saya sudah mengcompile semua pertanyaan. Pak Bobok boleh di-unmute Pak, karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke Pak. Baik. Iya Pak Bobok, ini ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Basuki Eko Priyono. Berapa kira-kira estimasi pembuatan masing-masing model aquaponik? Bicara harga ini Pak berarti. Silahkan ya, Pak. Sebenarnya saya bisa tampilkan sih analisa usahanya seperti apa ya. Tapi artinya kalau kita pakai yang pertama, makanya saya bilang konsep saya adalah socialpreneur. Artinya saya bagaimana sebenarnya lebih murah diadopsi dan lebih mudah dilakukan oleh masyarakat untuk itu. Jadi kalau misalkan budidaya ember kita sudah tahu biayanya itu 100 sampai 150. Tapi yang saya tidak terima dengan budidaya ember bahwa aquaponik itu harus sistem sirkulasi. Karena saya sudah katakan tadi bahwa kotoran lele itu berada di dasar gitu loh. Ketika ditanami di pinggiran di pinggiran embernya sayuran kangkung atau sayuran yang lain untuk itu
artinya nutrisinya kurang untuk itu. Jadi saya lebih tertarik misalkan ember itu diletakkan 5 untuk itu. Ember yang kelima itu ditarik dengan pompa. Pompa artinya yang 5-10 watt untuk di atasnya ditaruh wadah untuk taruh sayuran untuk itu. Artinya itu lebih lebih artinya semua dipergunakan dengan baik untuk itu. Jadi kalau wadah-wadah yang masih dalam arti seperti ember, seperti drum plastik, seperti itu kan sudah baku ya. Jadi makanya saya bilang tadi pipa keluar kotoran ikan itu harus memanjang sebatas ember gitu. Jadi dengan dilobangi dengan mesin bor itu kotoran bisa keluar dengan itu. Jadi kalau bicara estimasi untuk biayanya, kalau dengan kita mempergunakan dengan barang-barang yang bisa kita pergunakan, mungkin budidaya ember dengan 5 ember kita mungkin paling-paling kita bisa menghabiskan 500.000 kita sudah menghabiskan gitu untuk itu. Karena kita juga 5 ember dengan bibit dengan apa yang semua kita sudah bisa budidaya untuk itu. Saya tidak mengatakan bahwa dengan 1 ember saja ada budidaya, itu nggak boleh. Tapi kalau bisa, kalau Anda rajin ganti 10 hari dalam sehari airnya setengah dibuang, itu kan sayang sekali. Limbahnya kan bagus kotorannya untuk nutrisi gitu. Jadi artinya kalau mau rajin silakan mempergunakan itu. Kalau untuk menggunakan dengan metode terpal, ya kan metode terpal, harga terpal ya kita lihat dulu. Kalau saya yang punya diameter 2 itu satu terpal full set itu 900, yang kalau yang itu diameter 2 untuk itu diameter 3 1,6. Jadi artinya semakin besar untuk pembiayaan, tapi yang intinya bahwa dalam budidaya aquaponik yang pertama itu kita harus pastikan bahwa bibitnya bagus. Artinya seminggu sebelum masuk ke dalam itu kita pastikan ikannya sehat. Percuma kita sudah prosesnya airnya sudah bagus gitu, sudah bibitnya sudah bagus, tapi ikannya memang sakit saja gitu loh. Jadi kita harus pastikan dari bahwa ikan harus sehat dulu, baru kualitas air bagus, terus itu memang prosesnya semua ditaati. Kalau masih sedikit, oke, pakai pakan pabrik, tapi kita harus bisa hitung kepadatan dalam satu wadah itu berapa ya. Kalau seperti 2 meter diameter 2 untuk lele mungkin paling padat 2.000 3.000. Jangan berani untuk bicaranya, makanya saya katakan tadi kalau masih pemula coba dulu yang sedikit untuk itu. Untuk ikannya coba dulu lele tapi sedikit. Untuk sayurnya coba dulu kangkung baru sayuran lain gitulah. Jadi artinya semakin Anda berhasil motivasi Anda terbangun. Semakin Anda berhasil Anda akan bertambah terus untuk itu. Dan Anda akan lebih kreatif lagi untuk itu. Jadi ketika memang sudah semakin banyak, akan terbeban dengan pakan, Anda akan lagi berubah lagi alternatifnya dengan itu. Artinya sepertinya bahwa sebenarnya kalau kita mau berpikir mau lebih murah. Tapi kalau kita mau barang-barang bagus, barang mahal, ya lebih mahal. Itu saja sih. Tapi kalau mau analisa apanya, nanti ada nomor WA saya bisa buatkan. Mau model apa, saya buat, sampai analisa usahanya saya siapkan. Oke, Pak Basuki Eko mungkin nanti bisa kontak Pak Bobo jika ingin mengetahui lebih detail ya analisa usahanya. Iya. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Faizal. Jenis nutrisi ikannya apakah cukup pelet saja? Terus bagaimana dengan nutrisi sayurannya, Pak? Apakah cukup dari kotoran ikan? Kan protein paling rendah 22. Artinya tapi akarnya. Halo Pak Bobo, sepertinya suara Bapak putus-putus. Kami tidak dapat mendengar dengan jelas. Iya, tadi suara Bapak putus-putus. Boleh diulangi Pak, bagaimana dengan nutrisi ikan dan sayur? Ya. Kalau masalah nutrisi tetap semua ikan butuh pakan ya. Tapi pakannya harus kita lihat bahwa pertumbuhan ikan itu butuh protein tinggi. Lele 27%. Patin 22%, nila 24-25 untuk itu. Tapi yang harus kita lihat bahwa sebenarnya, makanya saya bilang tadi, ketika budidayanya masih sedikit, oke, kita bisa cover dengan pakan pabrik.
Tapi ketika memang kita sudah keberatan dengan itu, kita harus pakai alternatif untuk itu. Jadi makanya saya katakan, kalau pakan pabrik itu paling tinggi 32% untuk lele. Kalau kita pakai 781 ya untuk itu. Pakan pabrik. Tapi kalau kita pakai maggot, kita bisa 40-60% itu lele bisa lebih cepat untuk itu. Jadi semakin tinggi proteinnya, semakin cepat apanya. Semakin kenyang ikannya, semakin kurang kanibalnya. Itu intinya kalau untuk lele. Untuk itu. Jadi kalau saya biasanya orang mau budidaya aquaponik untuk itu, atau budidaya ikan, kamu buat maggotnya dulu, baru kamu buat kolam ikannya. Gitu loh. Karena kita ini petani ikan selalu apa ya, stop pasti karena masalah pakan untuk itu. Terus yang kedua harga jual pasti itu dia. Makanya banyak petani kita yang stop untuk itu. Karena keberatan di situnya. Makanya lebih bagus Anda bangun dulu maggotnya, baru bangun kolamnya. Nah itu dia. Jadi tersedia dulu pakannya ya Pak ya? Ya siapin dulu Iya, pakannya, baru kita bicara itu ya untuk itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Ibu Eti Rohayati. Bagaimana mengatur sirkulasi air dari kolam ke wadah untuk jadi nutrisi di hidroponik? Kak, aquaponik. Ya, kalau hidroponik bukan. Nah, mungkin jadi karena sayuran gini, ya. Ya, artinya gini. Saya tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa hemat. Kita nggak selalu harus menghidupkan pompa dari tempat drum filter kita ke sayuran. Kita cuma hanya ingatnya apa? Bahwa ikan makannya waktunya kapan? Pagi sama sore, ya. Kalau pagi sebelum dikasih makan, kotorannya kita buang dulu, ya. Kita taruh dulu, kita jalani mesinnya, karena dia kotorannya pasti banyak di situ. Tapi setelah dia sudah dikasih udah makan, ya sudah, kita bisa matikan mesinnya. Jadi kita nggak punya membuang arus listrik untuk pompa untuk itu. Jadi kita sebenarnya bisa lebih hemat kalau kita pakai teknik sirkulasi ya, untuk itu. Asal kita punya stop kran untuk bagaimana sebenarnya ketika mesin mati, listrik mati, itu stop kran sudah kita tutup. Gitu. Ya, jadi tidak meluber untuk apanya. Jadi artinya kita ingat juga fotosintesis kapan untuk tumbuhan, sayuran. Jadi ketika itu memang pompa dihidupkan. Jadi kalau saya biasanya untuk menghemat, saya selalu hidupin pagi, matiin jam-jam berapa, jam 9, jam 10, baru saya hidupin lagi jam 5 sore, sampai jam 9 gitu. Lebihnya saya matiin. Saya nggak akan hidupin sampai 24 jam seperti hidroponik. Nggak, karena pasti akan lebih banyak kita buang arus untuk bicara efisien. Makanya sebenarnya kita harus, satu sisi kita harus belajar sosialnya juga ya, nah, artinya kapan sih fotosintesisnya gitu loh, kapan sih ikan makan untuk itu. Kalau Anda kasih makan ikan patin siang hari, ikan patin nggak mau makan, karena dia nggak mau dia makannya di bawah jam 8 pagi dan di atas jam 5 sore. Kalau Anda kasih makannya siang hari nggak dimakannya, pasti akhirnya jadi racun di air untuk itu. Jadi kita harus tahu bahwa sirkulasi sebenarnya air dari kotoran ikan itu bisa dalam bentuk dirubah menjadi sayuran oleh nitrit yang airnya akan air menjadikan oksigen yang banyak yang turun ke bawah yang kebutuhannya. Jadi kita nggak di dalam aquaponik kita nggak butuh lagi namanya aerator untuk biasanya orang kalau budidaya di terpal tuh pasti butuh aerator untuk ikan. Tapi kalau makanya aku bilang tadi kalau teknik bioflok ya kita butuh aerator. Tapi kalau tekniknya aquaponik dengan sirkulasi nggak butuh aerator untuk itu. Jadi kita lebih efisien untuk itu. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana dengan sumber air? Karena saya biasanya pakai air tanah untuk budidaya aquaponik dan tidak akan membahayakan lingkungan sekitar. Saya khawatir terlalu banyak mengambil air tanah. Itu bagaimana Pak dengan sumber air mungkin ya lebih tepatnya ini ya. Nggak apa-apa. Artinya menggunakan air mana saja bisa. Yang penting yang pertama yang harus kita tahu pH-nya berapa air itu. Kualitas airnya seperti apa. Kejernihannya seperti apa. Kita sudah belajar ya. Artinya kalau memang air itu harus disaring dulu, kita saring dulu sebelum masuk ke dalam kolam. pH yang dianjurkan boleh tahu Pak berapa? Ya kalau dia dianjuri ya artinya untuk budidaya ikan 6,5 ke 7,8 untuk itu ya. Untuk budidaya ikan untuk itu. Sayuran kan hidroponik 5 sampai 7 ke 6,5 ya. Jadi artinya pH itu bisa sama
sama dengan ikan, kualitas airnya. Jadi artinya bahwa sebenarnya yang penting untuk budidaya aquaponik pH air harus diangkat di situ. Kalau memang masalah warna itu nanti, ya masalah warna nanti. Jadi artinya kalau pH-nya sudah situ, ya sudah. Kalau memang pH-nya masih asam, ya sudah kita saring dulu, kita taruh dalam satu wadah, baru kita lakukan perlakuan untuk bagaimana menurunkan asam. Anda tinggal, kalau Anda rajin di dapur, makanya aku bilang, pakai baking soda, tepung baking soda saja, Anda sudah menurunkan untuk itu, menurunkan pH-nya. Jadi artinya dia sudah akan netral, Anda bisa taruh di kolam terpal, biarkan selama 7 hari untuk dalam air, untuk itu perlakuan air, baru silakan sudah pasti bahwa ikan sudah sehat, tinggal masukkan ke dalam wadah dan Anda sudah bisa mulai untuk penyemaian sayuran untuk itu. Ya, saya kembalikan. Oke Pak, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Suharta. Maaf Pak Suharta karena ini banyak sekali pertanyaannya, jadi saya pilih saja ya. Ini ada pertanyaannya, bagaimana menentukan jumlah dan jenis ikan yang cukup untuk tanaman? Mungkin berapa ekor ikan dan berapa lubang tanaman yang kira-kira sesuai supaya supaya sayurannya tidak kekurangan nutrisi dan ikannya juga airnya bagus disaring oleh akar tanaman. Berapa sih Pak komposisinya gitu? Oke, jadi artinya kita kalau kita kita hitung dulu berapa sih sebenarnya kapasitas penampung wadah kita ya. Artinya satu kolam terpal mungkin dua bundar 2 meter ya kan, diameter 2. Artinya kalau dihitung kalau ketinggian airnya 0,5 artinya bahwa itu akan dapatnya sekitar 4 ton tuh itu. Jadi artinya ada 4 meter kubik yang artinya air, bukan 4 meter kubik, ada berapa meter kubik. Artinya bahwa kalau untuk lele itu kapasitasnya, maka saya tidak bicarakan kalau terbar padat, dia satu meter kubik itu dia sampai 500 ekor untuk itu. Saya tidak menganjurkan padat kalau masih pemula untuk itu. Jadi artinya lebih bagus 1 meter kubiknya itu adalah 300 ekor. Jadi makanya ketika saya katakan lebih bagus kalau diameter 2 itu sekitar 8 kubik. Jadi artinya sekitar 2000 atau 2500 lele dalam 2 meter kolam bundar. Ya, diameter 2. Tapi kalau ikan nila, karena kan kenapa lebih banyak ikan lele? Karena kan dia panen sekilo 7 untuk itu. Tapi kalau ikan nila dia yang sekilo 4 itu paling-paling saya menganjurkan ya setengah dari ikan lele. Jadi artinya kalau di meter 2 paling-paling 1000 untuk itu saya anjurkan. Jadi Anda belajar dulu untuk tebar jangan terlalu padat supaya memang Anda bisa menghasilkan maksimal dengan FCR-nya lebih murah, lebih ringan dan kematian lebih bisa dikendalikan. Jadi kalau tebar padat itu akan lebih banyak nutrisi, maksudnya lebih banyak pakan, akan lebih banyak pengendalian yang harus dilakukan untuk itu. Mungkin di situ gambarannya. Kalau kita wadahnya pakai terpal bundar dua tinggal bagaimana kita ngitung dulu berapa volume air. Pokoknya patokannya 1 meter kubik, kalau untuk lele 300 ekor. Ya. Kalau untuk nila tadi 150 nila ya? Sekitar 100 sampai 150 meter kubik itu aja. Kalau jumlah lubang ininya Pak, tadi belum terjawab kalau jumlah lubang tanamannya. Lubang tanaman kalau itu tinggal bagaimana yang seperti saya buat pakai model jerigen. Model jerigen dengan pakai bak mandi bekas dan ember bekas ada 8 biji, saya buat 2000 untuk itu karena saya pakai lele ya. Makanya kalau tadi saya katakan lele itu kotorannya lebih cair dan lebih banyak. Jadi artinya dia kalau semacam lele tadi yang saya katakan kalau memang bisa sampai 2000 lubang kalau misalkan ada sekitar 6 kolam terpal bulan. Jadi Anda bisa buat 2000 lubang untuk itu jadinya.
Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau untuk nila saya dan ikan-ikan yang lain karena kotoran mereka itu lebih padat dan lebih mengambang. Ya saya katakan lubangnya agak lebih sedikit lah untuk dibanding dengan lele untuk gambarannya itu. Ada Pak pertanyaan dari Pak Julfikar. Kolam ikan akan menimbulkan bau. Bagaimana sih mengatasi bau kolam bila dibuat aquaponik dalam skala rumahan? Kolam ikan ini baunya dari mana? Kalaulah memang prosesnya berjalan dengan baik, ya, makanya saya katakan, Anda akan tahu FCR ya, food ratio-nya. Kalau misalkan ikannya jumlahnya seperti budidaya ember, mungkin 60 dalam satu ember. Saya nggak akan katakan sampai 100, makanya saya nggak bicara padat, tapi 60. Anda harus beri makan ikannya bukan langsung lempar begitu saja. Anda kasih, mereka masih makan, oke, kasih lagi. Kalau mereka sudah tidak mau makan, jangan kasih lagi. Artinya tidak akan menimbulkan racun dan tidak akan menimbulkan bau dalam air. Intinya di situ. Jadi Anda bisa menghitung berapa isi ikan di dalam ember. Kalau misalkan itu 60, kalau bisa Anda memperkirakan 60 butir. Jadi satu ikan satu butir. Sama kita beri makan ikan patin di kolam tanah kita sudah bisa memprediksi. Ini ikan 5.000, berarti kita harus kasih dia satu ekor tuh 2 biji pakan. Jadi artinya kita juga bisa melihat jam berlebihan, kita melihat kapasitas di dalam kolam kita, wadah budidaya kita. Jadi kalau ikan pelet banyak yang dibawa itu pasti akan menimbulkan amonia yang tinggi dan akhirnya ikan akan ngambang karena konsentrasi asamnya yang tinggi, ikan banyak akan ngambang untuk itu. Jadi kita harus jangan menimbulkan bau. Terus ketika kotoran fesesnya, makanya saya bilang kalau ketika masih tidak sirkulasi, berarti dia akan berada di bawah ember. Jadi artinya kan amoniak berada di bawah untuk itu. Jadi ketika sirkulasi berjalan sudah bisa diserap oleh sayuran, itu kotoran nggak ada lagi gitu loh. Yang ada air tambah bersih. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika saya dulu berhadapan dengan masalah kotorannya mau dibuang di mana, nanti tetangganya pada marah gitu loh. Kotoran yang di dalam slide saya itu yang akhirnya makanya saya buat sistem aquaponik untuk itu. Jadi ketika itu saya juga bicara bahwa lebih hemat air karena air yang pertama saya gunakan itu bisa dipergunakan lagi. Ketika selesai panen, saya pergunakan lagi air itu, ya tetap air itu masih bersih gitu loh. Yang paling saya katakan itu paling bisa dipakai 4-5 kali panen. Selebihnya Anda harus ganti airnya. Ya, berarti saya simpulkan bau yang timbul itu adalah dari kadar amoniak yang tinggi karena banyak sisa pakan dan kotoran ikan yang mengendap ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak, ini kita lanjut lagi pertanyaan dari Faizal Nur, sepertinya sangat menarik dengan BSF, pakan BSF ya. Apakah setelah webinar ini akan disediakan kembali mengenai budidaya BSF Maggot? Mohon maaf sekedar usul Bapak Ibu. Oh, ternyata ini bukan pertanyaan ya, tapi ini saran kepada Agriprofokus Pak. Ada yang tertarik dengan BSF ya. Ya Bapak Faizal Nur, silahkan saja menunggu informasi kepada kami untuk topik-topik webinar berikutnya. Ya, tapi usulnya sudah kami catat ya Pak ya. Ini ada pertanyaan, model seperti apa yang bisa kita kembangkan dalam skala mikro atau skala pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi warga yang tinggal di permukiman padat? Ya, makanya saya usulkan memang lihat situasi tempat ya. Kalau memang pakai budidaya bisa menggunakan terpal. Kalau terpal terlalu mahal, artinya bisa kadang-kadang kan kita tinggal di perumahan, dinding dengan dinding pasti ada selah ya untuk itu, atau di depan dinding untuk itu. Jadi bisa juga menggunakan terpal. Kalau mau lebih bagus, Anda kalau pernah lihat bahan sablon itu lebih murah, per meternya 10.000. Makanya saya katakan tadi, saya selalu bicara efisien cost gitu loh. Jadi supaya tidak bisa diadopsi untuk itu. Jadi malahan lebih tahan dengan bahan sablon yang spanduk yang orang kampanye itu dibanding dengan terpal sakura gitu. Kalau memang kita punya uang, kita bisa pakai orchid. Tinggal kita bagaimana ngukur
ngukurnya berapa luasnya, terus itu nanti volume airnya berapa untuk itu. Tapi kalau memang mau tidak terlalu ribet lagi untuk terpal, kita pakai budidaya dengan ember. Bisa saja, tapi dengan sistem bahwa ember itu harus airnya sirkulasi untuk itu, ya. Malahan kalau bisa ember kan yang itu kan kapasitas 60 sampai 100 ekor ya. Kapasitas saya bilangnya 60 aja deh, nggak usah bicara padat dulu. Tapi bisa juga kita pakai drum biru atau yang 200 liter yang biasanya dipakai untuk menampung air ya. Itu bisa kita pakai juga untuk itu. Itu yang 200 liter itu isinya itu 250 sampai 300 ekor lele untuk itu. Itu bisa dipergunakan. Di atasnya bisa kita jadikan apa? Dan sebenarnya Anda tidak harus tidak harus memang modelnya harus pipa. Makanya saya bilang tadi, saya buatnya dari jerigen. Barang-barang bekas saya pergi ke tempat bekas, saya cuci jerigennya, bawa minyak gitu. Arti bagaimana saya bisa efisien cost, karena yang kemarin 3 orang yang dirumahkan itu bisa menjangkau itu gitu loh untuk itu. Jadi bisa juga ditempel di dinding rumah gitu loh. Tapi makanya aku bilang kalau tidak ada kebocoran, semua proses berjalan bagus, pasti tidak akan menimbulkan bau untuk itu. Jadi kita minimal hanya terpikir saat ini, makanya saya bilang mengajak Anda untuk berubah, minimal bicara bahwa ketahanan keluarga saja, pangan keluarga gitu loh. Kita bisa punya ikan, kita bisa punya sayur, kita nggak perlu keluar rumah ketika WFH atau kerja di dalam rumah ya, atau memang kita punya aktivitas positif di rumah untuk itu. Jadi dengan itu kita lebih sehat dalam kondisi saat ini untuk itu sih. Bagaimana dengan wadahnya Pak? Ini ada pertanyaan juga. Kan wadahnya terbuat dari kimia, ada yang dari plastik, terpal segala macam dan ember. Apakah itu tidak mencemari air untuk budidaya ikannya? Ya, kalau paling bahaya kalau terpal kan biasanya kita rendam dulu. Kita rendam dulu sebelum kita beli terpal, kita rendam dulu. Kalau mau bagus, kita rendam. Anda tahu potongan batang pisang ya, tinggal masukin aja. Fungsinya itu akan menyerap bahan-bahan kimia yang ada dalam terpal untuk itu. Yang kedua, ya toh, kalau ketika memang itu akan dijadikan tempat budidaya ikan, dia akan menimbulkan pelantong-pelantong yang besok ke depannya menjadi makanan ikan. Untuk itu akan ada jentik-jentiknya untuk itu. Jadi itu untuk itu. Jadi kalau untuk yang ember dan ember ya mungkin bisa dicuci ya pakai sabun ya sudah bersih lah untuk itu. Tapi kalau yang warna biru, yang drum warna biru yang bekas chemical itu memang kita cuci dulu untuk itu, baru kita perlakukan air. Makanya saya katakan tadi dengan batang pisang itu kita endapkan dulu, baru kita kira sudah pasti bahwa tidak lagi menimbulkan bau yang terlalu bahan kimianya, baru kita bisa pergunakan. Kalau sudah pastikan untuk steril untuk itu sih. Karena kalau ketika memulai nanti ya diusahakan bagaimana sebenarnya tadi makanya bilang batang pisang itu fungsinya juga menimbulkan jentik yang artinya untuk pakan ikan, juga nanti akan ditambah dengan dolomit dan sama garam, dan untuk sedikit molase dalam arti untuk bagaimana sebenarnya kita intervensi wadah budidaya supaya memang satu sisi bisa ketika masuk bibit membuatkan suasana yang bagus untuk budidaya ikan untuk itu. Itu biasanya kalau kita lakukan intervensi terpal sama wadah ya, kita pasti masukkan dulu dolomit, kita masukkan dulu molase, dan kita masukkan dulu garam. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi yang tertarik dengan maggot. Ya, apakah maggot itu langsung diberikan, dimakan oleh ikan bulat-bulat, utuh, atau diolah dulu jadi tepung, lalu dicetak jadi pakan? Apakah konsumen akan mau membeli ikan yang mengetahui kalau pakan ikan tersebut adalah maggot? Ya, kalau saya malah dicari. Jadi konsumen saya ada komunitas ya, ketat sekali. Sampai dia nanya pakannya apa, gitu loh. Tapi kalau masalah dia butuh ikan, dia butuhnya ikan yang seperti itu. Dia pengennya ikannya yang makannya maggot. Karena masalahnya apa? Kita harus pahami, maggot itu binatang lalat, tentara hitam. Namanya lalat, orang berpikirnya jorok. Tapi ini lalat bersih.
lalatnya lalat elit gitulah istilahnya. Elit sekali lalatnya. Karena makanannya bukan sampah. Makanan dia buah-buahan sama sayuran. Kayak orang bule kali gitu loh, kayak orang barat makannya gitu loh. Tapi kalau artinya semakin tinggi protein sayuran dan semakin tinggi protein buah, semakin tinggi protein magotnya. Itu aja kuncinya. Jadinya kalau melihara magot, ya. Jadi Anda pun kalau misalkan pasti setiap malam pasti ada makanan sisa, ada nasi lah, ada sayur lah yang bekas. Kalau diendapkan apalagi pakai santan akan menimbulkan bau. Kasih aja ke maggot, selesai sama maggot, nggak akan menimbulkan bau untuk itu. Jadi Tapi kita saya bisa mengendalikan sampah organik untuk itu, ya kan? Satu sisi, tapi asalnya kuncinya maggot jangan sampai sampai lembab ya. Artinya ada air. Situasi harus kering, ya. Makanya jangan sampai air kuahnya terlalu dimasukkan ke dalam maggot untuk itu. Jadi artinya maggot itu sangat menguntungkan. Makanya saya katakan, orang Jepang saja itu mengkonsumsi maggot untuk makannya karena proteinnya tinggi. Anda kalau memang bisa memastikan maggot Anda makan dari buah yang memang tidak mengandung pestisida. Satu contoh, maggot ini makanannya sayurannya organik dari aquaponik. Itu Anda bisa pastikan, Anda bisa diteliti, orang Jepangnya datang sini beli Anda, mau tahu harganya 1 kilo 400.000. 1 kilo Karena di maggot Jepang ya? itu 1 kilo makan 400.000, Wow. ya. Itu saya dapatkan ketika saya belajar dengan juri BSF ya, Black Soldier Flies itu. Jadi itu sebenarnya jadi income generation juga, generatif juga dalam arti menambah pendapatan. Karena dengan budidaya maggot saja sebenarnya kita sudah bisa untung untuk itu. Salah satu sisinya bagaimana kita bisa ramah lingkungan, bisa mengendalikan sampah organik untuk itu. Itu sih gambarannya. Jadi semua tahapan maggot, misalkan maggot itu untuk pakan dewasa, ya kan? Ketika dia memang ketika dia masih kecil dalam bentuk ulat, itu kita bisa kasih kita bisa kasih ke bibit ikan yang mau konsumsi, ya, untuk menekan bagaimana kita sebenarnya penggunaan pakan. Jadi artinya bahwa dengan ulat maggot yang kecil itu dikasih ukuran ikan yang apa. Jadi semua ukuran maggot bisa digunakan. Jadi yang ulat pun bisa kita hancurkan, jadikan pasta maggot namanya. Itu bisa dijadikan untuk pembibitan ikan mengganti ulat sutra, cacing ulat sutra, ya. Cacing ulat sutra itu makanan pertamanya larvanya ikan ya, larvanya ikan. Jadi artinya itu mahal, satu canting berapa ya? Karena kita pembenihan paham juga dengan itu. Jadi artinya dengan pastanya maggot, dengan ulat maggot yang kecil dihaluskan itu jadi makanannya. Jadi kita bisa efisien untuk dalam pembelian cacing sutra untuk itu. Jadi maggot semuanya bisa dipergunakan dan dijual mahal gitu loh. Makanya saya bilang ini maggot ini elit gitu loh, kayak orang bule gitu loh. Untuk itu. Tapi saya penasaran Pak Bobo, tadi Bapak sampaikan sampai ada komunitas yang mencari ikan yang pakannya maggot. Apakah memang ada perbedaan tekstur ikan mungkin yang makannya maggot dengan yang makannya pelet? Apakah sama atau ada perbedaan gitu? Gini ya, yang terlihat sekali itu adalah di lele ya. Lele yang kalau bilang orang akan katakan ya makan ayam tiren lah, makan usus lah, makan pakan pabrik lah, akan nampak terasa bedanya. Bedanya adalah dalam ketika mengkonsumsi maggot ya kan, ikan itu dagingnya terasa lebih manis, ya kan. Artinya bahwa sebenarnya itu akan nampak ketika mereka pastinya itu ketika mereka dibedah dikeluarkan isi perut ya kan, itu akan lebih nampak sih, lebih nampaknya. Makanya komunitas itu sampai kalau mau beli dulunya pertama nggak percaya mau beli ikan lele ya, ikan lele kita waktu itu, sampai memang didatangi gitu loh, didatangin, ditengok memang oh iya bener maggot gitu lah, udah dia beli dan sampai saat ini ya menjadi langganan gitu aja sih. Jadi artinya memang dia merasa bahwa dengan maggot ikan lebih proteinnya lebih bagus untuk itu. Jadi makanya saya katakan tadi ketika memang makanan sudah proteinnya tinggi berarti artinya yang dia hasilkan ya, seperti ikan lele pasti proteinnya lebih tinggi. Ini Pak ada pertanyaan masih tentang maggot. Jadi Pak kalau kita mau beli maggot induknya itu dari mana ya gitu? Oh, kalau gini saja itu bisa ditangkap sih di alam bebas ya, bisa ditangkap di alam bebas.
Metodenya sih dengan apa ya? Dengan sistem apa? Kemarin saya pernah coba di NTB, itu memang ada untuk itu. Tapi karena saya mau buru-buru cepat, biasanya saya datangin pembudidaya maggot. Nanti bisa saja sih Anda berada di mana, di daerah mana, ya. Saya akan bantu petaninya, petani maggot yang ada di sana yang dekat dengan Anda. Saya akan kasih nomor kontaknya untuk itu. Nggak apa. Tapi kalau mau coba secara alam, takutnya salah apa ya? Biasanya kita pakai apa? Pakai dedak. Terus itu ada Royco ya, tahu ya Royco ya untuk itu. Baru pakai apa? Kelapa. Nanti dia kita masuk ya apa? Kita taruh di situ tempat dia bertelurnya. Nanti kalau memang dia sudah memang hinggap di situ, kita nggak perlu harus nangkap lalatnya. Yang penting dia bertelur di situ. Ketika dia bertelur di situ, ulatnya ada, nanti tinggal dalam bentuk maggot, itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam kandang, dalam arti supaya memang nanti dia jadi lalat. Baru nanti kita buat apa ya? Kandang lalatnya sama kandang maggotnya. Mungkin di slide saya ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa ada kandang lalat, ada tempat apa biofonnya apa maggot, sampai memang apa prosesnya saya maggotnya seperti apa. Ini gambarnya seperti itu. Ini ada Pak, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, saya bacakan ya Pak 2 pertanyaan terakhir. Bolehkah memakai probiotik ikan untuk aquaponik? Porsinya berapa maksimal? Dan 1 pertanyaan lagi, apakah jangkrik atau cacing juga bisa jadi sumber pakan ikan? Kalau pakai probiotik boleh. Itu di awal, makanya saya katakan di awal kita mau dalam arti membuat apa air kualitas yang bagus, kita tambahkan molase, kita tambahkan juga probiotik. Artinya supaya bisa menimbulkan mikroorganisme sebagai makanan tambahan ikan di dalam air, ya, di dalam wadah untuk itu. Silakan saja pakai probiotik, nggak masalah di awal kolam berlangsung untuk itu. Tapi nanti akan bertanya apakah bisa ditambahkan AB mix ketika di apa? Itu nggak bisa. Oh iya Pak, ya? Betul Pak. Karena Bapak ingatkan kemarin ada pertanyaan itu Pak. Dari waktu kita sesi seminar hidroponik ada yang bertanya, kalau di aquaponik kalau kita tambahkan AB mix apakah ikannya terganggu gitu? Bagi saya AB mix itu bahan kimia ya, karena dalam arti dibentuk oleh pabrik untuk itu ya. Jadi artinya kalau dalam arti bahwa itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam aquaponik pasti akan menjadi gangguan untuk ikan ya. Saya lebih menyarankan namanya booster. Jadi booster dia bisa untuk jadi nutrisinya ikan, nutrisinya sayuran untuk menambah sayurannya, tapi tidak mengganggu ikannya. Tapi saya tidak akan saya melarang untuk AB mix, itu aja. Ya. Tapi kalau booster bisa. Terus apa lagi ya pertanyaan selanjutnya? Ya, yang tadi Pak, apakah jangkrik dan cacing bisa menjadi sumber pakan? Bisa saja, semua bisa jadi sumber pakan untuk asal ikannya mau makan gitu loh. Mau dia makan jangkriknya, mau dia makan cacingnya, ya. Kalau persoalannya kan saya katakan, kalau Anda mau cepat ikannya, berarti proteinnya harus tinggi. Anda cari bahan baku pakan ikan yang proteinnya tinggi. Kuncinya di situ. Jadi jangan sampai, makanya aku bilang tadi, jangan sampai dalam pemberian makanan ikan jangan terlalu berlebihan, akan menimbulkan racun dan tingginya amonia dalam air untuk itu. Jadi kalau jangkriknya mau dimakan ikan seperti ikan lele, mungkin semua dimakan, bagus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda kasih jangkrik ke ikan nila, nggak akan dimakan untuk itu. Jadinya, ya. Pak, 1 ekstra nggak apa-apa ya Pak ya, karena ini tiba-tiba muncul 1 pertanyaan, 1 ekstra nih Pak yang terakhir nih. Ya. Apakah pemberian pelet yang banyak dapat mengganggu pertumbuhan sayuran? Contohnya karena jumlah ikannya dalam kolam banyak, tentunya peletnya akan semakin banyak. Apakah akan mengganggu sayuran? Iya Pak. Ya, intinya ikan semakin banyak, pelet semakin banyak, ya, atau maggotnya semakin banyak. Yang intinya bahwa pakan ikan itu tidak terbuang di air. Kalau dimakan sama ikan habis, berarti yang kita dapatkan adalah feses kotoran ikan yang semakin banyak, akan semakin banyak nutrisi untuk sayuran.
Intinya di situ. Jadi kalau pakannya habis dalam aquaponik, tidak ada yang mengambang di atas air, berarti pertama amoniaknya terkendali. Artinya bahwa ikan akan sehat untuk itu karena habis semua dan dalam bentuk feses yang dikeluarkan ke dalam semakin banyak pakannya feses yang dikeluarkan oleh ikan karena makannya terlalu banyak, ya sayuran semakin banyak nutrisinya, sayuran akan lebih cepat. Itu aja intinya. Gitu jadinya. Berarti tidak ada masalah ya Pak ya, justru keuntungan yang didapat ya. Oke. Yang penting pakannya tidak melayang di air ya. Pokoknya dimakan ikan habis semua nggak masalah. Oke Pak. Terima kasih Pak Bobo atas waktunya dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih juga kepada para peserta sekalian yang sudah sangat antusias bertanya pada sesi seminar kali ini. Kita tutup, saya akan merangkum kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwa aquaponik ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan produktivitas pertanian, di mana kita dapat mengkombinasikan budidaya ikan dan juga sayuran sekaligus dengan sistem kerja simbiosis. Nah, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada tersedia di rumah kita untuk meminimalisir cost untuk aquaponik, baik itu ember, bak, jerigen, tong, dan segala macam. Jika kita tidak bisa membuat aquaponik yang skala bisnis, kita bisa memulai dengan skala kecil rumah tangga. Kita bisa belajar dulu sebelum kita upgrade menjadi skala bisnis. Nah, untuk pemula, Bapak narasumber kita tadi menyarankan bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, silahkan mencoba budidaya terlebih dahulu yang paling mudah dengan ikan lele dan juga sayuran kangkung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang sudah menyediakan waktunya dan memberikan informasi. Kepada para peserta sekalian, kami ucapkan semoga sehat selalu dalam melewati hari-hari pandemik ini. Yang ingin belajar aquaponik silahkan Bapak Ibu. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi di sesi seminar online berikutnya. Salam dari kami Agri Pro Fokus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.